Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah, banjir Madinah 2013, jasad para sahabat ditemukan masih utuh dan berdarah waktu terjadi banjir di Madinah. Kuburan 70 orang keluarga perang Uhud itu dilanda banjir ditemukan. Jasad para sahabat timbul keluar dalam keadaan masih utuh karena mereka dikuburkan di kawasan padang pasir. Selepas banjir surut, darahnya masih mengalir harum dan dikuburkan semula, tetapi sudah tidak ditandai nama-nama jenazah tersebut. Dan yang ditandakan karena dikenali cuma 2 saja, yaitu Sayyidina Hamzah radhiyallahu anhu karena diketahui ada luka di dadanya, badannya tinggi besar. Jasadnya masih berdarah dan harum, bahkan tangannya masih menekuk lukanya akibat terkena tombak yang masih keluar darah, walaupun sudah lebih dari 1000 tahun. Dan yang satu lagi adalah Abdullah bin Jas radhiyallahu anhu karena diketahui telinga dan hidungnya terpotong akibat diikat benang. Kedua orang inilah yang sekarang nisannya ada di Uhud. Jadi kalau sekarang kita berziarah ke Gunung Uhud, hanya ada 2 nisan saja. Bagaimana mereka menyaksikan para sahabat setelah 1400 tahun berlalu? Bagaimana jasad mereka seperti sedia kala tanpa perubahan, tanpa pembusukan? Sebagai bukti nyata atas kebenaran berita gembira dari Nabi Muhammad SAW kepada para syuhada, bahwa bumi tidak akan memakan jasad mereka. Berikut adalah sebagian dari rekaman pembicaraan Dr. Thoriq As-Suwaidan tentang peristiwa tersebut. Syekh Mahmud As-Shawaf telah menyampaikan kepada kami bahwa dia adalah salah seorang yang diundang daripada kalangan ulama besar untuk pemakaman semula para sahabat yang gugur syahid di perang Uhud di komplek kuburan syuhada Uhud, yaitu sebuah kawasan perkuburan yang terkenal. Karena dilanda banjir, maka sebagian jasadnya timbul ke permukaan. Para ulama diundang untuk menguburkan semula para sahabat tersebut. Dia berkata, di antara orang yang aku kuburkan adalah Hamzah radhiyallahu anhu. Badannya besar, kedua telinga dan hidungnya terpotong, perutnya terbelah. Dia meletakkan tangannya di atas perutnya, dan kami menggerakkannya dan mengangkat tangannya, darahnya mengalir. Aku menguburkannya bersama sahabat-sahabat lainnya yang gugur syahid di Uhud. Dr. Thoriq As-Suwaidan berkata, ini adalah perkara yang terbukti secara mutawatir dengan mata kepala. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menyampaikan kita semua ke darjat para syuhada. Betapa utamanya, betapa mulianya Allah memberikannya kepada para syuhada. Jika seperti itu kemuliaan jasadnya yang terpendam di perut bumi yang tak seorang pun melihatnya. Lalu bagaimanakah dengan kemuliaan di syurga yang luasnya, seluas langit dan bumi? Menjelang perang Uhud, Hamzah radhiyallahu anhu berkata, aku merasa akan menjadi orang yang paling pertama gugur di antara para sahabat Nabi Muhammad SAW. Sungguh aku tidak meninggalkan sesuatu pun yang lebih kusayangi selain engkau di samping Nabi Muhammad SAW. Sesungguhnya aku memiliki hutang, maka lunasilah dan bersikap baiklah kepada saudara-saudara perempuanmu. Keesokan harinya, ia pun menjadi orang yang pertama gugur. Ia dimakamkan bersama orang lain dalam satu lubang kubur. Tetapi hatiku merasa kurang selesa membiarkan ayahku berkongsi kubur bersama orang lain. 6 bulan kemudian aku membongkar makamnya dan mengeluarkannya. Ajaib, jasadnya masih tetap utuh sama seperti pertama kali aku menguburkannya. Hadis riwayat Bukhari, Fathul Bari 3-214. Petikan hadis di atas membuktikan di mana ayah Jabir radhiyallahu anhu terbunuh dalam perang Uhud. Dan ketika 6 bulan kemudian makamnya dibongkar, maka jasadnya tetap utuh. 6 bulan adalah waktu yang lama di mana tubuh mayat seharusnya sudah hancur. Penelitian membuktikan bahwa 24 hingga 36 jam pertama mayat dikuburkan, maka bola mata mulai menonjol dan kornea menghitam. Cabang-cabang urat nadi mulai terlihat di perut dan dada. 2 hingga 5 hari berikutnya, wajah dan seluruh tubuh menggelembung. Dari tubuh mayat keluar bau busuk. Setelah melewati 5-10 hari, kulit mulai rapuh dan tubuh dilitupi larva. Organ-organ tubuh meleleh ke tanah dan mulai menyisakan tulang saja. Wallahu a'lam bishawab. Nah, pemirsa Ensiklopedia Al-Fatih, sampai di sini perjumpaan kita kali ini. Semoga menginspirasi.